Terima kasih. Saya berusaha sesingkat mungkin. Khusus untuk Pak Beni tadi, Pak Prabowo berani menerima tantangan dari Pak Letnan Jenderal Johnny Luwintang. Pak, saya juga terima SMS itu. Tapi sayang sekali, Kongres Tionghoa tidak membaca keseluruhan daripada SMS itu. Hanya mengambil judul. Tidak membaca 11 alinea itu. Alinea 8, 9, 10, 11. Jelas Johnny Luwintang sudah clear masalah kasus 98. Johnny Luwintang mengatakan kasus 98 Mei dia tahu betul itu adalah rekayasa dari Mabes ABRI. Nah, itu Pak Prabowo ini kostrat di bawah SWAT. Ingat, struktur ABRI harus kita kuasai. Harus paham struktur. Tidak di bawah Mabes ABRI. Dia kostrat, pangkostrat di bawah SWAT, Angkatan Darat. Kasat waktu itu adalah Jenderal Subagio. Ingat itu. Jadi kasus 98 kata Johnny Luwintang itu ada rekayasa Mabes ABRI yang adopsi kasus malari katanya. Mendiskreditkan mahasiswa. Saya mohon tolong kawan-kawan saya di Tiongkok baca dari 1, 2, 3, 4 sampai 11. 8 sampai 11 clear bahwa dia 1, 2 menantang Fauzi Bowo, siapa namanya? Prabowo membuka kasus ini. Membuka kasus ini. Beranikah termasuk dia hanya menjabat pangkostrat 17 jam yang sampai hari ini belum ada titik terangnya menurut itu. Dan itu cerita tahun 98 dilansir pada tahun 2013 oleh Manado Post, baru dilansir pada hari Minggu tenang Pirlek kemarin, menghancurkan Prabowo sebagai pimpinan Partai Gerindra oleh Tionghoa ini. Sangat disesalkan perbuatan ini. Begitu juga kasus Sofyan Wahyudi. Itu kejadian pada bulan Mei, April 2012. Dia diwawancari oleh yang namanya Adam Schwab dari McKinsey Global Institute, di mana yang namanya Jonathan dari Vancouver Sun mengutip Adam Schwab mengatakan bahwa Prabowo seorang anti Cina. Itu sengaja dikemukakan pada tanggal 6. Saya sibuk berbicara dengan pers, satu pun nggak berani terbitkan. Tanggal 19 Juli 2012, Sofyan Wahyudi sudah membantah, menyatakan ini tidak benar. Saya tidak pernah mengatakan ini. Adam Schwab adalah salah persepsi. Memang dia pernah tanya pada saya, katanya, ekonomi Indonesia 97-98 ampuh. Kenapa? Karena Cina busuk, katanya. Tetapi pada Pirlek Minggu Tenang dikeluarkan bukan Cina busuk, mengusir Cina semua, katanya. Pekerjaan siapa ini? Ini merusak Prabowo. Ini merusak Partai Gerindra. Ini merusak kita Tionghoa sendiri. Satu lagi, kenapa merusak Tionghoa? Saya katakan seolah-olah Tionghoa anti Prabowo, padahal Tionghoa tidak ada anti Prabowo. Karena SMS itu yang membuat Tionghoa anti Prabowo. Padahal itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak etis dan tidak beradab. Itu kejadian 2012, tersebar di pasar-pasar di mana? Di mana-mana tersebar seolah-olah Tionghoa anti Prabowo. Partai Gerindra, semua caleg Gerindra habis disapu karena masalah ini. Itu luar biasa sama sekali. Jadi saya yakin kalau presidennya nanti adalah Prabowo, mudah-mudahan mengoktabirkan dari 98 akan terbuka. Saya doakan dia akan terbuka. 5 tahun yang lalu saya duduk bersama Prabowo, Pak Hartono duduk sama Prabowo sendiri. Kami bertanya pada beliau, jangan paksa saya bertanya masalah kasus Mei 98. Sejarah akan membuktikan. Itu pertama.
Waktu menentukan, Tuhan tidak tidur katanya. Saya bilang, karena saya sebagai moderator pada dulu, Pak, ini normatif. Kalau Bapak bicara begitu gampang. Jangan paksa saya begitu, Edi, dia bilang. Saya cinta NKRI. Saya takut dan setia pada Pancasila. Itulah pernyataan Prabowo pada saya itu. Oke, saya ngerti masalah saya bilang. Saya akan tidak berulang, kalau ada pertanyaan akan saya cut. Itu pernyataan Prabowo pada 5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Saya sedih. Jadi kasus Sofyan Wanadi, kasus Joni Melintang, kasus ketiga saya menunggu sebenarnya Speaker Agung Gumelar. Minggu tentang juga terbarkan isu di Twitter dan di Facebook. Prabowo Subianto mau jadi presiden, calon presiden pun dia harus tahu malu. Dia adalah penculik. Itu pernyataan Agung Gumelar. Tapi tanggal 21, apa yang disampaikan oleh Agung Gumelar disambut oleh Letnan Jenderal Suryo Prabowo, Johannes Suryo Prabowo. Hai para jenderal, katanya, jangan gusar dengan Prabowo Subianto. Dia adalah pemimpin masa depan kita, bukan pemimpin di belakang kita. Jangan gusar dia berbicara begitu. Surya Prabowo adalah mantan Wakasa dan mantan Kasum, juga mantan Pandam Jaya. Terus 2 hari kemudian Surya Prabowo dan siapa ini Prabowo dipanggil ke Pepabdi. Setelah selesai, apa ceritanya Agung Gumelar? Maka semuanya pernyataan Agung itu saya tidak percaya. Dia ketua saya. Sama-sama kita pengajar di Lemhanas. Saya juga salah satu pengajar di Lemhanas, narasumber di Lemhanas. Saya heran, kok keluar begitu? Satu, dia bekas Danjen Kopassus. Prabowo adalah Wadanjen Kopassus. Dia pindah ke Medan, jadi Kasdam. Memang satu-satunya yang namanya Danjen menjadi Kasdam, dialah orangnya. Kasus 98 dia belum jadi Pangdam, dia masih Asoswol kok. Dia masih Kasdam di Medan. Sudah sekitar. Jadi akhirnya pembicaraan itu apa? Dialah yang satu-satunya jenderal yang memuji Prabowo adalah seorang calon presiden terbaik di saat ini. Ini kenyataan. Jadi ini mohon dimaklumi keadaan Agung Gumelar. 3 ini yang harus saya kemukakan karena waktu ada 6 kesaksian yang bisa saya sampaikan, saya buktikan. Terima kasih. Selamat siang.